Nggak bisa dibaca. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bu Ervi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ervi telah bergabung di Zoom dan kami juga di sini sebagian besar sudah ada Bu Ervi, cuman masih ada nih
ini anggota kita yang masih belum hadir, tapi rata-rata kita sudah koordinator masing-masing bidang sudah ada. Nah, jadi karena udah jam 13.30 kita akan memulai presentasi hasil kerja kemarin dan sampai siang tadi ya sampai jam 12. Dalam hal ini presentasi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Eka Yusmita MPD. Perkenalkan itu moderator sudah ada Bu Ervi. Dan di sini mungkin tekniknya kami akan menyampaikan hasil kerja dan kami mohon Ibu bisa memberikan masukan dan penilaian terhadap instrumen yang baru kami ini draft dari instrumen sebetulnya baru Bu Ervi karena kita masih punya minggu depan finalisasi. Oke, baiklah, terima kasih dan acara ini kita silakan kepada Bu Eka untuk memandunya. Pada Bu Eka kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grupnya terlalu besar, Bu. Bisa dikecilkan. Oh, terlalu kecil, besar dikit. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dari masing-masing prodi yang sudah menjadi tim penyusun instrumen audit mutu internal non-akademik FMIPA UNP yang berasal dari berbagai prodi FMIPA UNP. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Dr. Erviani MS selaku nanti membantu kami dalam memberikan masukan, saran, serta kritikan terkait dengan draft rancangan instrumen audit mutu internal yang sudah kami rancang lebih kurang dalam waktu 2 hari ini. Kemudian insya Allah dalam beberapa jam ke depan kita akan presentasi terkait dengan bagaimana rancangan yang sudah kami rancang mulai kemarin sampai hari ini dan terima kasih banyak Ibu Ervi sudah hadir bersama di sini bersama kami. Kita mulai saja langsung ya Bapak Ibu untuk presentasi di masing-masing standar di sini dan untuk pertama ini mungkin kami mintakan kepada Bapak Renol yang pertama kali untuk mempresentasikan terkait dengan standar penjamin mutu. Nah, kepada Bapak Renol, waktu dan tempat kita persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Elviani MSI, ya kemudian Bapak Ibu semuanya. Kami mencoba merancang instrumen kemarin menyesuaikan dengan yang ada di IPB formatnya. Itu ada standar, ada kriteria, ada indikator penilaian. Cuman kami tambahkan sedikit tentang dokumen yang diperlukan. Kemudian yang ini itu belum lengkap sampai ke ujungnya. Yang sudah dicoba dirumuskan. Yang pertama ini standar berkaitan dengan penjaminan mutu di FMIPA. Itu bunyi standarnya. FMIPA UNP menjelaskan SPMI untuk seluruh azas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung yang dibutuhkan dengan 5 aspek, yaitu ada organ, fungsi SPMI, kemudian dokumen SPMI, ada auditor internal, kemudian juga hasil audit, dan bukti tindak lanjut. Yang kedua, FMIPA telah melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan memenuhi 4 aspek, yaitu keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, evaluasi, kemudian hasilnya ditindaklanjuti. Jadi dari sini kami ramu kriteria itu dari Lamdik dan Lamsamah. Dari Lamdik itu UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap. Kemudian program studi memiliki unit atau gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus PPEPP dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Sedangkan dari Lamsama itu kriterianya keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik, dan non-akademik dibuktikan dengan 5 aspek, yaitu dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, kemudian ketersediaan dokumen mutu, kemudian ada bukti sahih, kemudian ada bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Kemudian kelima, memiliki external benchmarking. Jadi kami mencoba merumuskan kriterianya. Sistem penjaminan mutu internal di FMIPA dan program studi dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek ini. Ada dokumen legal, ada ketersediaan dokumen mutu, ada terlaksananya siklus PPEPP, dan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan memiliki external benchmarking. Kemudian untuk indikator penilaiannya, kalau di Lamdik ini PPS memiliki 4 dokumen SPMBI, dilaksanakan secara konsisten, didokumentasikan. Kemudian satu lagi ini. Lagi di Lamdik ini program studi memiliki unit gugus penjaminan mutu, melaksanakan siklus PPEPP, melaksanakan bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dan baik, kemudian melaksanakan external benchmarking. Kemudian dalam sama poin nilai 4 itu adalah UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. Sedangkan yang kita gunakan adalah UPPS yang telah memenuhi 5 aspek. Ini kemudian dokumen yang coba kami rumuskan itu harus ada SK Rektor atau SK Dekan tentang organisasi penjaminan mutu atau SOTK yang telah diresmikan oleh universitas. Kemudian dokumen mutu, kemudian website SPMI dan sistem SPMI, kemudian dokumen pelaksanaannya, kemudian laporan pengukuran efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu,
Kemudian kelima, laporan eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu. Ini itu yang coba kami rumuskan, Bu, baru, Bu. Mohon masukannya, Bu. Tim ini merumuskan berapa? Ada satu standar kan? Terus ada berapa di standar satu ini ada berapa poin tim ini? Tanya ini Yang aja. untuk penjaminan mutu aja, Bu. Tanya ini aja. Kan ada Masih ada 9 yang- standar tuh ya. Di setiap standar kan ada poin-poinnya. Ada, Bu. Apakah tim ini melihat standar 1 dan semua poin atau hanya standar 1 poin? Oke. Kalau kita membaginya kemarin ada yang standar sarana prasarana seperti itu, Bu. Ada yang keuangan, ada yang tata kelola. Nanti mungkin Oke. akan dipresentasikan masing-masing nanti, Bu. Ya. Oke, that's right. Artinya kan tim ini standar 1 kan? Standar 2, Bu. Di Standar 2. penjaminan mutu. Standar 2 itu kalau di Lamsama atau di Lamdik itu ada berapa poin? Ada, Kalau di PT gitu kan ada berapa poin gitu kan? iya, Ada berapa? ada 4. Ada 4. Ada, Apakah iya. semuanya sudah selesai dikaji? Dari 4 ini masih ada yang belum selesai, Bu. Jadi baru 1 yang selesai. Karena semuanya kita baru sampai kriteria ini, Bu. Belum merumuskan. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sampaikan bahwa ini dibuat nyontoh IPB. Sebagai info kemarin kan IPB itu yang versi paling lama yang saya kasih 2017 ya. Ada yang 2014. Ini mungkin ikut yang 2017 mungkin ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau membuat instrumen yang mau digunakan sendiri itu harus detail. Ya, memang nanti akan ada formulir-formulir yang lebih mendetailkan. Tapi sebaiknya di dalam instrumen ini pun, instrumen yang jadi acuan, ini harus detail juga gitu. Kalau saya tanya, nanti yang melaksanakan audit, ini auditnya kapan mau dilaksanakan ya? Bu Yeri, auditnya kapan mau dilaksanakan ya? Atau hanya baru menyusun aja sekarang ini? Sekarang Menyusun aja baru. Kita hanya menyusun, Ibu. baru sampai pelaksanaan ya? Akan digunakan oleh auditor di lingkungan FMIPA untuk mengaudit prodi-prodi yang ada di FMIPA. Kapan pelaksanaan auditnya? Kita belum akan, tapi makanya kita menyusun instrumennya dulu seperti saya jelaskan di awal. Kita belum punya instrumen AMI yang non akademik. Nah, itu yang akan kita coba menyusun sekarang, Ibu. Jadi kita lihat di standar. Oke, makasih. Oke. Nanti saat kita mau melakukan audit itu ada dokumen-dokumen juga yang harus dipersiapkan. Itu yang harus dibuat detail sekali sehingga nanti setiap auditor apakah dia sudah lama atau masih baru begitu ya bisa melaksanakan dengan relatif seragam. Jadi tidak ada heterogenitas nanti ketika pelaksanaan audit begitu. Nah, meskipun nanti akan dijabarkan, tetapi sebaiknya kalau saran saya di instrumennya ini juga jelas ya. Artinya nanti tidak ada multitafsir ya ketika menerjemahkan dalam bentuk instrumen teknis untuk para auditor ada bukti sahih. Apa maksudnya bukti sahih? Terus memeriksa dokumen. Kalau bisa disebutkan langsung dokumennya begitu ya. Jadi lebih jelas begitu dokumen apa gitu. Pak siapa tadi yang menyampaikan ini Pak? Ya, Pak Reno. Pak Reno. Jadi saran saya Bapak dibuat lebih lebih jelas transparan gitu. Jadi tidak ada yang menerka-nerka lagi. Apa maksudnya bukti sahih? Maksudnya apa Pak Reno? Iya. Bukti sahih ini bukti pelaksanaannya memang ada gitu. Iya. Suaranya bergema Pak Reno, diulang. Ya. Kalau Pak Reno bicara, yang lainnya tolong dimatikan.
Ya. Ya. Bukti sahih ini buktinya itu memang ada, Bu. Dokumennya gitu, kemudian dokumentasinya gitu. Artinya bukti yang didukung dengan apa namanya unsur-unsur pendukung lainnya begitu kan ya? Iya, Bu. Apakah Iya, Bu. dokumen dan sebagainya begitu ya? Jadi itu dipertegas Pak, ya. Iya. Itu apa juga sebaiknya dipertegas. Tadi yang terakhir itu kan ada laporan-laporan itu ya. Iya. Contohnya laporan apa tuh Pak? Laporan eksternal benchmarking. Kemudian laporan pengukuran aktivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, ngukur efektivitas gimana Pak Ren? Kita pakai instrumen angket gitu rencana, Bu. Setelah menggunakan siklus sistem SPMI kita, Bu. Nah, dijelaskan di situ Pak Reno. Yang dimaksud Baik. efektif itu yang gimana gitu kan? Supaya kita mengukur ini udah efektif atau belum gitu ya. Yang disebut benchmarking itu apa sih gitu kan? Yang mau diukur tuh apa gitu. Kalau saran saya sih dibuat lebih detail ya. Jadi karena ini namanya instrumen bukan aturan ya. Kalau instrumen harusnya lebih detail gitu. Jadi siapapun penggunanya nanti paham. Oh, saya tuh harus bikin laporan efektivitas loh yang mengukurnya itu. Efektivitas itu mengukur A, B, C, D. Cara mengukur A begini, cara mengukur B begini, cara mengukur C begini, cara mengukur D begini gitu. Kalau di sini terlalu panjang, Bapak harus membuat semacam lampiran penjelasan. Begitu ya. Nah, tapi karena ini dibuatnya di instrumen yang sudah juga langsung ada pengukuran yang ikutin IPB kan. Nanti berarti harus tahu nih, 4 itu kalau apa, 3 apa, 2 apa, 1 apa, begitu kan. Nah itu bisa dilakukan kalau Bapak mendefinisikan dengan jelas nih di sini. Ya, berarti dia disebut 4 kalau punya ini, bukti ini, gitu Pak. Gitu. 3 kalau ini, buktinya ini, 2, 1, dan seterusnya. Gitu Pak. Baik, Bu. Ya, jadi dibuat Pak Renal ya, dibuat detail dan rinci ya Pak ya. Terus Baik. kemudian diselesaikan yang lainnya juga seperti itu. Jadi membuat instrumen jangan ada di daerah abu-abu Pak, hitam atau putih gitu. Jadi harus jelas positioningnya, gitu ya. Oh ya, Bu Iri, mohon izin saya menginfokan sebelumnya, saya hanya bisa sesuai kesepakatan sampai pukul 15 ya Bu, karena saya sudah ada appointment lain 13. sampai Ya. 15. Ya, 15. Ya. saya mohon maaf saya ada appointment lain. Silakan lanjut Bu. Boleh. Ketua kita Bu Iriani, Bu. Oh, saya tadi manggilnya apa? Bu Yeri ya? Yang di layar saya Bu Yeri sih, yang kelihatan Bu Yeri cantik. Nah, kayaknya mirip-mirip ya sama Bu Iriani ya. Silakan dilanjut saja ke kelompok yang lain Bu, karena yang kelompok 1 ternyata baru siap 1. One day one ini, one apa namanya? Ya, satu lagi ya Bapak Ibu, mungkin saya hanya memberi ini saja. Bapak Ibu ini adalah para penjamin mutu, para penegak mutu institusi. Jadi mutu dimulai dari Bapak Ibu. Sehingga saran saya berperilakulah juga yang bermutu gitu. Kalau pelatihan dibuka jam 8, seharusnya sudah standby pukul 8. Ya. Kalau nanti diselesaikan 2 hari, harus sudah selesai 2 hari dengan output seperti yang direncanakan. Ya. Nah, karena nanti pada waktu pelaksanaannya, internal auditor itu bukan hanya menilai, tapi dia dilihat oleh auditi. Ketika internal auditornya berintegritas, berkomitmen, pastinya mereka juga akan melakukan hal yang sama. Itu ya Bapak Ibu, semangat. Silakan Bu Bu Iriani, Bu MC, lanjut yang Baik Ibu. kedua. Baik Bu, terima kasih atas masukan, saran, dan catatannya untuk kriteria
penjamin mutu. Nah, sebenarnya ini masih ada beberapa standar lagi. Tadi ada request dari standar 9 itu sudah membuatkan kriterianya, poin 4 itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana instrumen yang sudah dirancang pada standar 9. Silakan standar 9. Satu standar berapa orang, Bu? Satu standar ada 4 orang, Ibu, yang mengerjakannya. Baik, namun sebelum itu Ibu izin Bu, masih ada pertanyaan dulu Bu, boleh Bu? Ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Iriani kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Bu Eka. Udah nggak bisa. Baiklah Bu Ervi, saya izin bertanya ini. Kita kan akan menyusun instrumen. Jadi memang arahan dari kami panitia kemarin itu kita susun dulu kriterianya. Ini kriteria yang sesuai dengan Lamsama, Lamdik, dan kita koneksikan dengan standar. Kemudian kalau kriterianya sudah ada, nanti yang instrumennya nih menurut saya, apakah bukan kita buat dalam suatu bentuk pertanyaan? Instrumen. Contoh yang disampaikan oleh Pak Renold tadi, ada beberapa kriteria, misalnya UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap. Itu ada kebijakan, ada manual dan sebagainya. Yang namanya instrumen itu untuk auditor nih, maksud saya kan dia akan bertanya, auditor sebetulnya seperti Bu Ervi misalnya audit ya, apakah Prodi telah melaksanakan misalnya siklus SPMI, kan itu yang sudah. Kalau begitu bagaimana tentang pelaksanaan penetapan standar? Bagaimana pelaksanaan standar? Baru kita minta, apakah ada dokumen pendukung? Biasanya kan kita kalau mau audit seperti itu. Apakah Prodi misalnya telah melaksanakan, kalau saya biasa gitu, melaksanakan siklus SPMI itu sesuai dengan PP EPP. Saya kira yang instrumen itu kita buat dalam bentuk suatu pertanyaan berdasarkan kriteria-kriteria. Mungkin lebih kita perjelas seperti kata Ibu Ervi tadi. Saya gini, kriteria yang ada di Lamdik atau Lamsama yang agak lebih banyak ininya. Oke, Lamdik. Oke, apakah misalnya ini kan dilaksanakan secara konsisten? Apakah Prodi melaksanakan siklus SPMI-nya secara konsisten? Kan begitu biasanya pertanyaan kita. Maksudnya apakah begitu yang akan kita ciptakan instrumen? Dari kriteria nanti kita buatkan beberapa pertanyaan yang lebih detail. Atau cukup seperti itu kriteria saat auditor mau bekerja, ini instrumennya. Atau kita memang membuatkan dalam bentuk pertanyaan. Seperti kata Bu Ervi, kalau auditornya sudah auditor yang berpengalaman, dia sudah muncul saja pertanyaan dengan dilihatnya kriteria, oh ini yang mau saya tanyakan. Tapi kalau auditor itu baru auditor yang pemula, nah, mungkin menurut saya itu lebih baik kita buatkan pertanyaan-pertanyaan dalam instrumennya. Kami pengen penegasan dari Ibu Ervi sebagai narasumber. Kami mohon ada penjelasannya Bu Ervi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Iriani. Jadi Bapak Ibu, misalkan nih kalau ngikutin yang Ban PT yang lama tuh kan ada 144 kriteria kan dari 7 standar yang ditanyakan. Nah, kita kalau di perguruan tinggi diperkenankan mengembangkan 144 itu lebih banyak lagi gitu, karena bisa lebih mendetailkan, nanti hasilnya lebih bagus. Jadi ada kriteria yang kelihatannya terlalu global, terdiri dari beberapa bagian, kita detailkan. Ya, kalau di IPB itu sudah hampir 300 yang 144 itu. Jadi kriteria-kriteria itu setiap standar itu dikembangkan lagi. Oke. Nah, setiap kriteria tadi yang dikembangkan, misalkan standar 1 nih, kalau di Ban PT cuma ada 10 kriteria. Kemudian kita kembangkan menjadi levelnya 30. Nah, yang ke-30 itu breakdown jadi pertanyaan. Itu
jadi pertanyaan. Nah, apa yang kita tanyakan? Nah, kemudian ada yang masuk ya. Operatornya di close ya. Pak Umar kayaknya nih. Di close Ya, baru semua masuk, ya. maaf Bu. Ya, saya sudah Ya. Pak Umar close ya. Oke, Pak Umar. Nah, operator semua di close aja operator kecuali yang bicara. Ya. Oke. Jadi nanti setiap kriteria itu bentuk pertanyaannya kan sudah disiapkan, Bu. Karena kita lebih detailkan lagi dari standar yang dibuat pemerintah, itu akan memudahkan kita nanti. Jadi nggak capek menilainya karena sudah lebih detail. Nah, setiap yang pertanyaan yang kita buat itu kan punya pilihan jawaban. Tadi yang Ibu bilang kan, bisa iya tidak, bisa jawabannya itu berdasarkan skor. Let's say Bapak Ibu masih mau ngikutin standar pemerintah 4321. 4 itu kalau nilainya apa, 3 apa, 2 apa, 1 apa, itu juga langsung dibuat tuh di instrumen. Yang di kanan itu kan ada tuh. Ya, jadi kalau dia nanti menilai 4 langsung muncul sangat baik, begitu kan? 3 baik, atau 4 itu sangat cukup, 3 cukup, begitu. Ya, jadi akan lebih baik memang dikembangkan, Bu. Ya, kalau saran saya. Karena memang yang di pemerintah itu masih banyak yang sifatnya global. Nanti auditor nangkapnya beda-beda gitu kalau tidak didetailkan gitu. Auditor orang Batak galak banget, ngasih nilainya pelit gitu. Auditor orang Jogja, dia ngasih nilainya tinggi-tinggi karena nggak ada standarnya. Tapi kalau sudah didetailkan, ya, dan sudah ada disiapkan standarnya, itu akan lebih jelas gitu. Jadi begitu Bu. Jadi kita tidak sekedar mengikuti apa yang ada di Lamsama begitu ya, tapi dikembangkan lagi. Ini ngomong-ngomong FMIPA ini ada 2 kemungkinan ya. Tadi dibikinnya langsung ada Lamsama, ada Lamdik begitu, ada 2 kemungkinan. Iya, ada pendidikan dan ada yang murni prodinya. Sebenarnya kimia murni, kimia pendidikan. Jadi kita harus menyiapkan 2 ini untuk Lamsama berdasarkan Lamsama 1, Lamdik 1 gitu. Ya. Bagusnya sih Bu, biar nggak bingung dipisah, nggak kayak tadi. Belum tentu yang ada di Lamsama ada di Lamdik kan Bu gitu. Sebaiknya dipisah. Oh, dipisah instrumennya. Excel-nya, nggak digabungin seperti tadi. Kalau tadi kan kebetulan ada di dua-duanya. Tapi kan nanti ada yang nggak ada di sana, ada di sini gitu, agak ini repot ya. Sebaiknya dipisah saja Bu. Tapi tadi langsung dibuat rinci ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak hanya ngikutin yang ada di standar gitu. Kalau mau mengembangkan, monggo disesuaikan dengan karakter perguruan tingginya gitu. Karakter perguruan tingginya gimana? Saya banyak, misalkan nanti dosen, saya banyak pakai dosen dari luar gitu ya. Nah, didetailkan Bapak Ibu, apakah dosen dari luar itu memenuhi kualifikasi, berapa jumlahnya begitu. Yang mungkin di Lamsama atau Lamdik nggak ada itu gitu. Itu didetailkan supaya mudah untuk memonitor setiap prodi gitu kan. Mana prodi yang sudah baik, mana prodi yang masih kurang, yang perlu dapat perhatian gitu, memudahkan. Jadi Bapak Ibu penyusun instrumen monggo dikembangkan ya. Jadi kalau tadi saya dengar minggu depan ada lagi, saya mengapresiasi Bu karena memang bikin instrumen nggak cepat. Kami juga bikin instrumen tuh bertahap begitu ya. Di awal-awal tuh bertahap. Di awal-awal mungkin kalau masih start baru Bu, nggak apa-apa diikutin yang Lamsama Lamdik tapi lebih diperjelas gitu. Tapi nanti setiap waktu terus ada evaluasi. Oh ini dikembangkan lagi nih, ini dirinci lagi nih, begitu Bu. Ya, semoga lebih baik. Tapi kalau ini baru awal, nggak apa-apa ngikutin dulu gitu ya. Tapi jelas begitu. Jadi yang digunakan oleh teman-teman di instrumen itu jelas difahami oleh auditor gitu kan. Ya, auditor tidak berinterpretasi lagi. Oke, terima kasih Bu Ervi. Jadi makanya kami sebetulnya kalau setiap instrumen ini kan seharusnya divalidasi. Selesai kita buat instrumen, kita validasi. Makanya kemarin saya minta ke Bu Ervi, mungkin IPB sudah punya instrumen non-akademik yang telah divalidasi. Jadi kami melihat contoh, itu kemarin kan begitu sebagai pedoman. Pasti kita akan membuat instrumen sesuai dengan karakteristik
fakultas kita atau perguruan tinggi kita itu udah pasti itu Bu Ervi. Jadi sebagai pedoman saja sebetulnya saya meminta kemarin itu, oh ini ternyata yang validnya itu seperti ini. Jadi, Ya, jadi mohon ada maaf Ibu, kalau lagi. yang instrumen yang baru IPB belum keluarkan, hanya Oh masih gitu. digodok di dalam sendiri gitu. Biasanya kami akan keluarkan kalau sudah siap, misalkan versi 1 gitu. Ini versi 1 kami, itu baru kami share. Nanti kalau kita bikin lagi versi 2, ini versi 2 kami gitu. Tapi karena ini kan baru ya Bu ya, sama Lamdik ini baru, dan kemarin terkendala juga COVID ya Bu. Kita cukup banyak juga SDM kita yang berkurang selama COVID gitu ya. Jadi agak lambat ini memperbaikinya Bu, mereviewnya agak lambat gitu. Kami ngakuin Biasanya agak kalau lambat. di IPB Bu Ervi, setelah disusun instrumen, misalnya instrumen AMI gitu ya Bu ya, atau instrumen untuk MONEF, yang memvalidasi biasanya siapa Bu Ervi? Untuk validatornya siapa? Ada Kalau Bu di IPB. timnya. Dan ada juga uji coba Bu. Iya, tentu harus Ya, ada uji coba dan ada tim validator juga. Jadi uji coba itu untuk melihat pemahaman terhadap instrumen tersebut. Jadi kalau orang baca instrumen tersebut itu pemahamannya sama enggak gitu. Kalau pemahamannya masih beda-beda berarti harus diperbaiki. Artinya ada yang salah di instrumen itu gitu Bu. Ada nanti diuji coba dan ada tim validator. Oke, terima kasih Bu Ervi atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ir, terima kasih. Dan terima kasih juga pada Bu Ervi. Mungkin ini sejalan juga ya Bu, terkait dengan FMIPA ini memang kami di bawahnya ada pendidikan, ada yang non kependidikan. Harapannya memang ketika membuat instrumen ini jadi berlaku untuk baik prodi pendidikan maupun non kependidikan. Jadi apa yang ada di Lamsama tidak ada di Lamdik, itu kami berlakukan untuk instrumen yang di FMIPA. Maksudnya seperti itu Bu. Makanya kami collab antara Lamdik dan Lamsamanya sehingga saling mengisi kekurangan di Lamdik dengan di Lamsama. Tapi tadi sesuai dengan instruksi Ibu, baiknya itu dipisah ya Bu? Saya nggak tahu Ibu, Lamsama dengan Lamdik bedanya apa ya? Saya belum comparison gitu. Kalau kami kan satu aja kalau kami kan, nggak kalau kami macam-macam. memang dua itu makanya Beda sekali nggak Ibu? Beda sekali nggak isinya? Ada yang beda Ibu, ada yang sama. Jadi kalau ada di dua bagian itu sama, kami simpulkan satu. Tapi kalau di salah satu ada yang ada dan satu tidak, kami ambil yang ada itu seperti itu. Jadi semakin akan lebih komplit jadinya nanti beberapa item kriterianya. Seperti Ya, itu Bu. itu bagus Ibu. Jadi artinya pengembangannya dilihat dari yang lainnya begitu. Tapi yang perlu diperhatikan itu kan dua karakter yang beda nih antara kependidikan dengan non pendidikan gitu kan. Tentunya pengembangannya instrumennya tidak harus sama, antara kependidikan dengan yang non pendidikan. Karena kan kalau kependidikan misalkan dia ada penekanan untuk transfer knowledge misalkan kan, dia harus punya kemampuan untuk transfer knowledge. Tapi kalau yang non kependidikan kan dia knowledge-nya ditekankan untuk penguasaan knowledge, bukan transfer knowledge gitu kan. Dia ditekankan ke penguasaan knowledge. Nah itu kayaknya beda Bu ya. Kalau dari kacamata saya antara transfer knowledge dengan penguasaan knowledge ya. Jadi tidak harus standarnya sama tuh dua-duanya. Saya sarankan sih dikembangkan sesuai dengan ciri khas dari masing-masing ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin ini kita coba lihat juga bagaimana kriteria yang sudah dirancang di standar 9 terkait dengan lulusan. Baik kepada Ibu Dr. Randa Minora sebagai koordinator, nanti ini yang akan mempresentasikan adalah anggota dari kriteria standar 9 yaitu Ibu Baliana Fitri. Kepada Ibu Bali dipersilahkan.
Saya boleh di-share ini enggak, apa namanya, Bu Iriani, pesertanya? Saya udah Baik, Ibu. pernah di-share belum ya, Bu? Daftar pesertanya ya, Bu, pada Iya. setiap standar. Silakan Bu Bali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin karena kamera laptopnya emang sedang rusak, Ibu. Jadi di sini tidak muncul wajah saya. Saya langsung saja ke ini ya, Ibu. Mohon izin men-share hasil dari diskusi tim kami dari standar 9. Baik, di sini untuk apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, silakan. Oke. Baik, di sini seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya di Lamdik dengan Lamsama itu Ibu ada poin yang ada di Lamdik tapi tidak ada di Lamsama. Seperti yang pertama ini, untuk kriteria kebijakan keluaran dan capaian itu hanya ada di Lamdik. Jadi di sini yang digunakan FMIPA berarti kami ambil yang di Lamdik ini, dan di sini kami masukkan indikator penilaiannya seperti yang Ibu nyatakan tadi, bahwasanya kalau 4 itu ketika tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan perguruan tinggi yang disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, ketika dia tidak ada tindak lanjut, berarti itu di sini 3. Kalau untuk 2 itu berarti di sini tidak ada proses tindak lanjut dengan evaluasi, sampai nanti untuk kriteria indikator penilaiannya 1 itu ketika hanya dokumen tersebut disosialisasikan, seperti itu. Nah, lalu yang kami pakai berarti di sini yang ada di Lamdik itu, Ibu. Nah, untuk dokumen buktinya yang digunakan itu adalah kebijakan pimpinan perguruan tinggi berupa buku pedoman akademik, SK tentang syarat wisuda, surat pernyataan penelitian berpayung mahasiswa pada dosennya, serta yang kedua itu adalah panduan pengusulan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu untuk yang pertama, Ibu. Untuk yang kedua, itu poinnya hanya ada di Lamsama. Jadi di sini, oke, sebentar. Yang kedua itu analisis pemenuhan capaian lulusan yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan. Jadi mencakup 3 aspek, ada keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. Nah, ternyata untuk kriteria ini hanya ada di Lamsama. Lalu untuk indikator penilaiannya, 4 itu ketika analisis capaiannya itu memenuhi 3 aspek. Berarti ketiganya terpenuhi. Kalau 3 itu ketika hanya 2 aspek yang terpenuhi, sampai nanti di sini 1 kriterianya, indikator penilaiannya, Ibu. Sedangkan dokumen nanti sebagai bukti bahwasanya indikator penilaian tersebut tercapai adalah adanya dokumen analisis kebutuhan stakeholder terkaitan kinerja lulusan ataupun mahasiswa yang magang atau praktek lapangan yang dapat berupa kuesioner atau bentuk dokumen lainnya. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya, nah, di poin yang ketiga, untuk kriteria itu di Lamdik dengan Lamsama sama, Ibu. Jadi IPK rata-rata lulusan di Lamdik ada dan di Lamsama itu juga ada. Nah, untuk IPK rata-rata ini ternyata berbeda, Ibu. Jadi kalau untuk Lamdik itu rentangan 4 itu ketika IPK rata mahasiswa itu 3,01 sampai 4. Sedangkan untuk di Lamsama itu
ketika besar dari 3,25 sampai dengan 4, itu indikator penilaiannya 4. Nah, yang kami pilih itu di sini adalah kolaborasi, artinya di sini untuk kriteria 3-nya kami memilih rentang 2,75 sampai 3,24. Kenapa? Karena kalau seandainya dipilih rentang dari 2 sampai 3,25 itu terlalu jauh, Ibu, rentangannya seperti itu. Itu dia. Nah, buktinya adalah buku wisuda dari 3 tahun terakhir. Selanjutnya untuk poin keempat itu prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Jadi di Lamdik itu digabung, Ibu. Sedangkan kalau di Lamsama itu dipisah antara akademik dengan non-akademik. Nah, kami memilih yang dipisah di sini. Jadi yang dipakai itu adalah yang dipisah dengan kriterianya seperti yang ada pada Lamsama, Ibu. Jadi ini di Lamsama yang dipakai untuk FMIPA. Bukti yang atau dokumen sebagai bukti tercapainya indikator tersebut adalah surat tugas serta sertifikat, Ibu. Oke, berikutnya mahasiswa dapat Nah, ini Bu. Lulusan memiliki rata-rata masa studi yang pendek, itu juga ada di Lamsama, Ibu, masa studi. Nah, di sini yang kami pilih adalah yang di Lamdik. Yang di Lamsama, Ibu. Maaf, Ibu. Nah, di sini kriterianya itu adalah 4 itu ketika 3,5 tahun sampai dengan 4,5 tahun. 3 atau 2 itu 4,5 sampai 5,5 tahun. 1 itu ketika lebih dari 5,5 tahun sampai dengan 7, Ibu. Nah, untuk buktinya masih di sini buku wisuda 3 tahun terakhir, Ibu. Seperti itu. Mohon izin, Ibu, apakah saya bacakan sampai terakhir, Ibu? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. Karena dia ada 14 poin, Ibu. Ya, coba Oke, digeser terima kasih, ke Bu. atas ya. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa sebaiknya Lamsama sama Lamdik itu dipisah. Tidak Oh, digabung begini, Ibu ya. Karena apa? Karena ada standar yang beda walaupun dengan indikator yang sama. Yang satu 3 oke, yang lainnya 3,25 baru oke. Karena itu tuntutan sesuai dengan bidangnya, Ibu. Ya, mungkin baik, kalau Ibu. Lamdik 3 sudah oke, tapi dia prakteknya harus lebih banyak gitu. Tapi kalau Lamsama mungkin harus lebih dari 3,25. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih jangan dicampur lah, Bu. Jangan dicampur. Tetap satu-satu. Jadi sehingga sesuai dengan kriteria masing-masing. Kan di UNP ini masih mengikuti standar dari masing-masing kelompok kan. Ya. Iya. Jadi ikutin itu. Nah, kalau di IPB dia masih ngikutin, tapi dia pakai standarnya lebih besar kan. Jadi kalau di IPB kita cuma pakai 1, 2, 3. Karena 2 itu untuk skor 4. 1 itu untuk skor yang 1, 2, 3. Yang 3 itu skor di atas 4. Artinya yang sudah orientasi ke akreditasi internasional begitu. Tapi kami tetap acuannya dari sini. Dari akreditasi dari yang masing-masing ini gitu. Jadi kalau standarnya dia A-nya 3, ya 3. Kalau A-nya 3,25, ya ambil 3,25 begitu ya. Jadi tidak merubah standar, Oh, gitu. tapi mendetailkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kalau menurut saya pasti beda, makanya kenapa dipisahkan 2 lembaga, karena pasti beda itu. Beda standar, beda acuannya, beda yang dilihat gitu. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu NP bikinnya 2 versi nih. Kalau ternyata di FMIPA itu ada 2 versi. Kalau FMIPA IPB cuma 1 versi ya. Nggak ada pendidikan jadi 1 versi. Sehingga kita nggak repot. Nah, Bapak Ibu harus bikin 2 begitu sesuai dengan standar masing-masing. Jangan dicampur dan menyesuaikan standar yang lain begitu, Bu. Iya, baik, Kalau Ibu. kalau mau nanti ditingkatkan, mungkin contohnya seperti IPB, karena sudah orientasi internasional.
Jadi 4-nya yang nasional, di IPB cuma 2 gitu. Kalau sudah melewati 2, itu berarti targetnya internasional, mencari yang 3, begitu Bu. Ya, seperti itu. Tadi, kemudian, karena ini baru pertama ya, sesuaikan saja dengan standar yang ada, tetapi mungkin di penjelasannya dibuat lebih jelas. Kalau ada standar yang kira-kira, membingungkan, itu dibuat lebih jelas. Tapi kelihatannya tadi kalau di standar 9 ini semua sudah jelas ya, 1 Iya. berapa, 2, 3, 4-nya sudah jelas. Nah, kemudian satu lagi nih, kok style-nya yang tadi yang standar 2 ya, dengan standar 9 ini beda nih Bapak Ibu. Harusnya karena kita bikin instrumen satu unit yang sama, FMIPA gitu kan, harusnya instrumennya sama ya. Tadi saya lihat agak beda ya, Ibu moderator. Dengan yang dengan yang standar 2 tadi. Sebenarnya sama Ibu, tapi ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Reynold itu lebih kepada penjamin mutu Ibu, di luar dari 9 kriteria ini Ibu. Tapi untuk yang kriteria yang lain ataupun standar lain itu sama Ibu. Oh, oke. Ya. Karena itu khusus untuk penjamin mutu. Yang lain nanti terkait dengan visi misi, tata pamong, tata kelola sama dengan ini Bu. Oke, siap. Tadi itu saja Berarti sih. Saran saya jangan digabung ya. Terus jangan baik. disama-samain, beda itu ya. Antara kalau saran saya antara pendidikan dengan non pendidikan itu beda gitu. Targetnya juga beda. Jadi tidak harus disamakan. Jadi selamat nih Bu Riani, kerja keras nih 2 kali buat. Karena ada 2 standar yang diacu kan. Iya, gimana Ibu? Semangat Bu, semangat. Oh iya, semangat, kita tak semangat. Kalau kami kan satu instrumen ya, karena FMIPA kami kan non pendidikan. Berarti Iya, Ibu iya. semangat Bu bikin 2 Bu. Ya, makanya anggota kita satu kriteria itu ada 4 orang itu Ibu, jadi bisa mungkin 2 ke Lamsama, nanti 2 ke Lamdik nyusunnya. Iya begitu. Mudah-mudahan Bu, kita Iya. usahakan. Dibedakan makasih, Bu sebaiknya Bu, Evi. dibedakan karena Iya, kriteria yang dipakai pasti beda. iya, makasih Bu. Siap. Ya, Silakan. silakan Ya. dari Sudah siap lagi. kriteria 9 tadi ada yang mau bertanya Ibu, boleh? Silakan. Silakan Kak Bali. Baik Ibu, mohon izin Ibu ingin memastikan berarti ketika kita membuat kriteria dari misalnya kita menggunakan Lamdik untuk mahasiswa reguler itu kata si Lamdik kan untuk skala 4 itu adalah ketika reratanya 3,01 sampai 4,0. Berarti kita nggak boleh merubah ya Ibu, harus tetap yang kita pakai sesuai dengan yang di Lamdik gitu. Ya, itu sesuai dengan itu. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Jangan dikasih beban lebih karena dia ngikutin itu yang non pendidikan ya. Nah, kalau mau nanti didetailkan gitu. Ketika ada kriteria-kriteria yang kelihatannya terlalu global, agak sulit mengukurnya karena terdiri dari beberapa hal. Nah, itu didetailkan lagi nanti mungkin next ya, kegiatan berikutnya didetailkan lagi menjadi 3-4 kriteria begitu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini menarik juga terkait dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau IPB tadi itu udah standarnya internasional seperti itu. Apakah memungkinkan ini Bu, kami misalnya dari Lamdik itu mengkolaborasi untuk aturan dan kebijakan standarnya itu menggunakan IUNKE atau ASIIN seperti itu. Jadi Lamdik tambah IUNKE atau tambah ASIIN kayak gitu. Kalau untuk menghasilkan nanti rumusan yang internasionalnya atau seperti apa yang di IPB-nya merumuskannya Ibu? Terima kasih Ibu. Baik, jadi tadi kalau saya sebutkan kita lebih mendetailkan lagi itu salah satunya tadi karena kita punya target internasional, gitu. Sehingga apa yang kita ukur itu tidak hanya untuk memenuhi kriteria standar yang nasional, tapi juga untuk mengukur yang internasional. Nah, tadi kalau mau mempertimbangkan dengan standar internasional, ya betul sekali Bu. Jadi salah satunya mendetailkan itu dengan melihat tadi standar internasional.
kalau internasional itu apa saja sih yang perlu diukur. Nah, mungkin di standar nasional belum terukur itu. Nah, kita masukkan langsung di pertanyaannya. Kalau boleh tahu, Bu, di UNP, FMIPA khususnya ya, FMIPA itu ada berapa program studi? Kalau FMIPA sendiri itu ada 18 sih, Bu. Yang dapat akreditasi A berapa? Atau unggul? Semuanya udah terakreditasi, Bu, dengan standar nasional dari AL-nya, Bu. Tapi Oke. ini beberapa prodi sebenarnya ini sudah ada juga yang dapat akreditasi ASIIN, 6 ASIIN, kemudian ada 1 AUNQE. Seperti itu. Maksud saya yang standar nasional nilainya apa? Standar nasional mungkin ini minta ke Bu Ir yang lebih tahu detail angka-angkanya, Bu. Standar Untuk yang nasionalnya standar berapa nasional. program studi yang dapat A, yang dapat Terima kasih Bu Ervi. Sebetulnya kita prodi itu ada yang baru bergabung, sebetulnya 2 lagi, berarti artinya 3. belum terakreditasi, Bu. Iya, berarti 20 sebetulnya. Tapi yang 3 belum diakreditasi karena baru bergabung. Dulunya yayasan. Nah, yang Jadi yang 17 itu 6 prodi itu sudah ASIIN. kalau yang standar Itu yang nasional, Bu, yang A berapa? Yang nasionalnya yang unggul 1. Oh. Udah unggul. Oke. Berarti sorry. Yang unggul 1. Unggul itu kan setara A ya, Bu. Ya, unggul. Dia enggak ada A lagi, sekarang unggul sudah disamakan ke kriteria 9 sebetulnya. Tapi masih ada yang belum kita ini konversi ke kriteria 9, jadi masih ada yang A dan masih ada yang B. Dan itu yang akan dicoba dikonversi ke kriteria 9 untuk. Yang B berapa, Bu? Yang B itu ada kimia, matematik, statistik, S1 D3 itu jadi udah 4. Kemudian S2 pendidikan fisika sudah ini, biologi ya. Iya, pendidikan biologi. B. Pendidikan kimia UNQE. Dia A itu kalau pendidikan kimia. Ada 7, Bu, yang B. Iya, ada 7B. Jadi yang B ini yang C ada nggak, sekarang Bu? yang C enggak. Nggak ada. Nggak ada kita yang C. Jadi yang B itu sekarang kita akan coba mengkonversi dan akan diagregasi untuk menjadi unggul atau sangat baik. Jadi inilah salah satu kita membuat instrumen AMI non akademik, karena waktu kemarin kita ada asesmen lapangan untuk S2 pendidikan matematik itu ditanya oleh Prof. Mega itu dari statistik juga, mana instrumen non akademiknya. Jadi di situ kita belum bisa menjawab sebetulnya. Meskipun kita sudah punya data tentang kepuasan mahasiswa, kita sudah ada angket, cuman instrumen untuk AMI-nya yang belum kita punya. Ya. Oke, maka dengan segera waktu kita benchmarking ke IPB, maka kita dengan sampai di Padang lagi mencoba untuk mengadakan workshop ini, maka dengan salah satunya mengundang Ibu sebagai narasumber. Terima kasih, Bu. Ya, maka, baik. ya, kembalikan Terima kasih, Bu Iriani. Jadi kalau melihat ada 7 program studi yang masih B, sebetulnya sih harus masih berfokus ke standar nasional. Tapi karena sudah ada 10, lumayan itu ya, yang sudah A, ya boleh juga sudah mulai mempersiapkan standarnya itu berdasarkan standar internasional. Internasional, iya. Ya, tapi itu bukan kerja ringan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya sarankan bereskan dulu standar nasional. Setelah itu beres, baru Bapak Ibu nanti bisa upgrade dengan menggabungkannya dengan standar internasional. Boleh juga nanti ngikutin seperti IPB nilainya 1, 2, 3 gitu. Kalau sudah ada tujuannya itu standar internasional begitu. Tapi saat ini Bapak Ibu benahi dulu untuk standar yang nasional. Kalau standar nasionalnya itu sudah cukup baik, kayaknya ke upgrade ke internasional nggak banyak Bapak Ibu. Kalau sudah cukup kita detailkan gitu ya, itu nggak akan banyak upgrade ke
internasional nggak ASEAN akan itu kan hanya 6 kriteria Bu Ervi ya, sementara kita nasional 9 kriteria. Kalau kita lihat gitu ya. Dan memang kami akan menyelesaikan dulu standar nasional plus dengan instrumen-instrumennya, baru mungkin semester depan rencana dengan UD1 itu akan menyusun instrumen untuk ASEAN-nya. Jadi kalau pengalaman kami begitu standar nasional itu dipenuhi ya, insya Allah yang internasional juga akan terpenuhi, apalagi kalau kita sudah buat detail gitu Bapak Ibu, insya Allah tuh internasional juga tercakup. Jadi Bapak Ibu bekerjanya smart gitu ya. Perbaiki dulu nasional dengan detail begitu ya. Insya Allah juga nanti kalau melihat ke kriteria internasional sudah termasuk gitu. Nah, karena kita sudah buat detail gitu. Jadi semua yang diminta internasional ternyata sudah kita ukur gitu. Ya, silakan saya kembalikan Terima kasih Bu Ervi saran-sarannya. Ya, saya kembalikan ke Bu Eka sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Ervi, dan kita lanjut ya Ibu untuk membedah bagaimana rancangan dari masing-masing standar untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi rancangan. Kita urut boleh ya Bapak Ibu, kita urut ke standar yang pertama yaitu terkait dengan visi dan misi. Kepada Bapak Budi Oktavia, dipersilahkan. Bapak Ibu ini kan baru membuat ini ya instrumen. Nanti perlu dipikirkan juga untuk pelaksanaannya. Jadi instrumen canggih pun kalau nggak digunakan dengan baik mubazir gitu ya. Jadi harus direncanakan juga nanti bagaimana pelaksanaannya. Karena yang saya lihat di beberapa perguruan tinggi yang kami datang, itu dalam tanda petik agak kacaunya di pelaksanaannya. Bahkan ada yang akhirnya terhenti, tidak berjalan begitu ya. Itu di pelaksanaannya. Jadi penting nanti juga kita rancang, kita atur, semoga pelaksanaannya berjalan dengan baik begitu dan continue begitu. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Oktavia, Bu Ervi dari tim penyusunan instrumen non-akademik untuk visi dan misi. Jadi dari tabel yang diberikan oleh panitia ini, kami sudah mencoba mengisikan kira-kira dokumen apa yang diperlukan untuk indikator penilaian visi dan misi ini. Jadi ini kriterianya dari Lamdik dan Lamsama itu yang pertama ini kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi. Kemudian ini ada indikator penilaiannya, tersedia dokumen yang lengkap. Nah, kemudian kami sudah mencoba menyusun kira-kira yang digunakan oleh MIPA itu adalah penyusunan visi dan misi yang berpedoman pada visi misi perguruan tinggi. Nah, dokumen yang diperlukan di sini adalah yang pertama itu, ini adalah peraturan rektor tentang visi dan misi, kemudian laporan penyusunan, daftar hadir, dan segala macamnya begitu Bu, yang tentang yang terkait dengan penyusunan visi dan misi ini. Kemudian yang kedua itu adalah tersedianya dokumen lengkap tentang kebijakan pimpinan, itu indikator program, target, rencana UPPS sesuai dengan perguruan tinggi. Nah ini di sini sebenarnya adalah dokumen yang tersedia itu di mana bisa diambil begitu Bu. Jadi di sini mungkin juga ada bukti apakah visi dan misi itu sudah disosialisasikan kepada mahasiswa, pengguna, dosen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pernyataan visi dan misi itu disosialisasikan dengan baik. Nah, maka ini harus dibuktikan dengan adanya notulen rapat, kemudian ada spanduk, poster, banner, leaflet pada saat penerimaan mahasiswa baru,
dan lainnya yang terdokumentasi dengan lengkap. Kemudian juga ada bukti tersosialisasi dapat dipahami oleh stakeholder. Nah, ini bukti ini kita perlukan. Kemudian juga visi dan misi itu visioner dan realistis. Maka di sini visi yang sangat jelas dan realistis diartikan sesuai dengan kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, asumsi kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya. Nah, ini Asumsi mungkin, itu maksudnya apa, Pak? Asumsi tadi nomor B ada asumsi maksudnya apa? asumsi ini kami belum begitu memahami apakah kita perlukan kata asumsi di sini, Bu. Ya harus diperjelas ya nanti, Pak ya. Ya. Kemudian berikutnya apakah visi dan misi itu selaras dengan visi dan misi UPPS dan perguruan tinggi? Nah, di sini dibuktikan dengan adanya capaian dan target waktu, keselarasan tujuan didukung oleh program-program, program studi, kurikulum ditawarkan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini mungkin perlu data-data yang membuktikan bahwa visi misi tadi selaras dengan visi misi dari perguruan tinggi dan UPPS. Kemudian ada mekanisme penyusunan visi dan misi yang dipahami dengan baik oleh pimpinan, dosen, tendik, dan mahasiswa. Di sini tersedia dokumen bahwa perumusan visi dan misi melibatkan unsur pimpinan, majelis dosen, dan memperhatikan masukan dari stakeholder baik internal maupun eksternal. Oleh internal itu dari mahasiswa, eksternal itu dari industri, mungkin ya dari Dudika begitu, Bu. Nah, mungkin yang di bawahnya mungkin mirip nih ya. Jadi ini dari Lamsama dan Lamdik kita lihat sepertinya ini hampir sama saja. Jadi kalau mungkin kanannya udah diisi belum, Pak? Ya mungkin datanya yang sama kanannya udah diisi belum? saya lihat, Bu. Yang 4 ada itu bila mekanisme apa? penyusunan, ada mekanisme dalam penyusunan juga nih, lihat ada ini mungkin yang datanya yang di atas semuanya yang sudah disebutkan tadi. Oke, Bapak, kriteria 4 itu bila apa, 3 bila apa, 2 bila apa itu untuk mengisi yang di kanannya, kanan Ya. kolom ini sudah dibuat belum? Bagaimana, Bu? Di kanannya coba Bapak ke atas, paling atas. Bapak paling atas. Nah, Bapak belum membuat yang kanannya ya. Di kanannya itu kan penilaian 4, 3, 2, 1-nya itu kapan begitu ya. Itu belum dibuat ya? Belum sepertinya, Bu. Jadi 4 itu let's say bila mempunyai Yang mana dokumen maksudnya? Yang kolom berapa, Bu? Hah? Jadi misalkan gini Pak, 4 itu kalau punya dokumen visi misi apa, kemudian dokumen ini, dokumen ini. 3 itu kalau dokumen apa nggak punya, yang selainnya punya. 2, 1. Dokumennya, ya ini dokumen seperti ini maksudnya, Bu. Ada dokumen daftar hadir, ada dokumen laporan, ada dokumen yang ini untuk yang 4 ya? Oh, indikator penilaiannya. Ya. Kan, belum, Bu. Indikator ya. penilaiannya berapa nilainya? Kalau 4 berapa? Kalau dia 3 apa saja yang ada? Begitu maksudnya, Bu? Belum dibuatkan indikatornya lagi. Jadi ini teman-teman, rekan-rekan ini contoh baik ya. Bapak Ibu tim ini mendetailkan untuk setiap skor penilaian kriteria ya. 4 itu kalau kondisinya seperti apa. Walaupun tadi saya masih melihat ada kriteria atau yang masih agak multitafsir begitu ya. Jadi misalkan mendapatkan dokumen itu tidak langsung dokumen yang spesifik gitu, tapi dokumennya bisa multitafsir. Kalau bisa didetailkannya itu sampai pada dokumen yang tidak multitafsir. Jadi dokumen yang tertentu begitu. Oh ya, ini tadi masih belum begitu dipahami ini tabelannya, Bu. Sekarang udah mulai jelas nih. Dan kalau melihat ini ya Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu baru pertama-tama mengaudit nanti Bapak Ibu akan terkaget-kaget. Saya dulu satu standar itu bisa sampai satu audit satu program studi sampai 80 temuan Bapak Ibu. Saking jeleknya dulu performance kita kan nggak ngikutin standar-standar ini kan. 80 temuan. Bayangkan mereka menyelesaikannya bagaimana. Tapi di tahun kedua menyurut jadi 50, tahun ketiga jadi 25, begitu Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau kerja keras bisa seperti itu, gitu ya.
Jadi bayangin aja karena satu kriteria itu yang kita lihat kan macam-macam, ya. Untuk visi misi dia harus punya dokumen A, B, C, D, harus melakukan A, B, C, D, begitu kan. Kemudian diukur juga dari stakeholder, bagaimana mereka penilaiannya, begitu ya. Ternyata kita masih ada di nilai 2, gitu. Nilai 3, seperti itu. Dan banyak sekali temuannya. Tidak punya dokumen, prodi tidak punya dokumen tertentu, begitu nanti Bapak Ibu akan lihat. Jadi kalau saran saya, tidak cukup membuat instrumen, langsung action. Ya, persiapkan para auditor, kemudian langsung lakukan audit. Ya. Nanti bisa dilihat positioning kita ada di mana. Dan insya Allah kalau konsisten melakukannya dengan benar, catatannya dengan benar ya, semakin lama pasti UNP ini akan jauh-jauh semakin baik. Jadi jangan-jangan nanti UNP jadi perguruan tinggi terbaik di Sumatera. Gitu. Amin. Ya, amin. PTN terbaik di Sumatera. Amin. Amin. Ya, that's good Pak. Bagus ya didetailkan begini. Buat Oke, yang baik, lagi Bu. didetailkan. Tapi tadi langsung untuk penentuan skor dan jangan lagi ada Ya. daerah abu-abu Pak. Jadi Oke, jangan oke. ada Nanti lagi yang masih dibuatkan perintah tebak-tebakan skornya. gitu ya. Jadi Ya, oke, langsung Bu. jelas ini dokumen apa, surat apa, Ya, begitu ya. ya. Oke. Jadi kalau dia nilainya 4, dokumen apa saja yang ada, kalau nilainya 3, dokumen apa saja yang ada, begitu Mas Bobo? Oke, oke. Dokumen dan kondisi Pak, tidak cukup dokumen. Oh, dokumen dan kondisi ya. Oke. Kondisinya bagaimana begitu. Oke, baik, Bu. Ya, siap. Baik, makasih banyak, Bu. Sama-sama. Lanjut nomor 2. Baik. 2 udah, 3. Yang 2 belum Ibu, tadi yang Pak Renal sampaikan itu terkait dengan penjamin mutu. Yang 2 tata pamong itu bukan 2 akan ya? disampaikan Oke. oleh Bu Yeri Madesi. Kepada Ibu dipersilahkan. Bu Yeri orang mana Bu Yeri? Orang Padang, Bu. Padangnya di mana Bu? Ternyata Ibu adalahnya dosennya anak saya, Bu. Oh, anak Ibu statistik Bu. Iya, Semester berapa atau sudah lulus? masih semester 7 sekarang, Bu. Kemarin Oh, iya lagi PL sekarang. lagi PL di magang. Iya, PL Bu. di mana dia Bu? Di Jakarta, di industri apa kemarin ya, Bu? Ya, kebetulan we have perusahaan juga, keluarga kami punya Iya. perusahaan riset ya, jadi alhamdulillah sudah setara Sukovindo gitu. Ada juga yang PL di perusahaan kami 4 orang Bu. Iya, Ya, alhamdulillah. di bidang energi kalau enggak salah, Ibu. Ya. Kemarin Statistik bisa masuk mana saya aja Bu? screenshot foto Ibu dan saya kirim ke beliau. Iya. Siapa namanya Bu? Rahmat Kodri, Bu. Oh, Rahmat Kodri ya. Ya. Baik Ibu, silakan Ibu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya mencoba menyampaikan instrumen yang telah coba kami buat. Nah, di sini kami menyusun bagian tanah papmong, Ibu. Nah, untuk tanah papmong itu hanya adanya di Lamdik, di Lamsama. Setelah saya baca itu langsung ke bidang kerjasama. Jadi tidak ada bidang tata pamongnya. Nah, jadi di sini indikatornya mendapat nilai 4 kalau tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, dan ketua tentang tata pamong dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Kemudian mendapat nilai 3 apabila yang tersedia itu hanya dokumen lengkap kebijakan pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, dan ketua tentang tata pamong dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Jadi ini memang kami adopsi dari matrik Lamdik, Ibu. Nah, sampai 1 seperti ini tidak tersedia dokumen lengkap pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, atau direktur, atau ketua tentang tata pamong. Nah, untuk FMIPA ini semuanya kami adopsi, Ibu.
karena memang kalau seandainya mau diakreditasi bidang pendidikan, memang itu Lamdik yang menjadi pedomannya. Kemudian dokumen mutu yang diperlukan untuk mencapai skor maksimum yaitu 4, maka itu perlu dokumen standar mutu tentang tanah Papong, baik itu dari universitas maupun dari fakultas. Kemudian untuk yang keduanya, itu UPPS memiliki good government dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi 5 pilar kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Nah, ini kami adopsi juga semuanya, Ibu. Begitu juga untuk kriteria yang nomor 4 sampai nomor 1. Ini diadopsi semuanya oleh Fakultas MIPA karena memang ini yang menjadi panduan untuk akreditasi saat ini. Oke, boleh Itu saya hanya kan? 2 itu, Ibu. Oh ya, boleh ke atas lagi, Bu. Nah, Ibu, di sini kan Ibu dokumen apa yang diperlukan? Tadi kalau kita baca kan tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan dari rektor, dekan, artinya ada dokumen kebijakan rektor, dokumen kebijakan rekan, dekan atau dokumen kebijakan dari ketua. Kemudian ada sosialisasi. Berarti perlu juga bukti dokumen sosialisasi. Apa dokumen sosialisasi itu? Misalkan sosialisasinya dalam ruang tertutup gitu, berarti kan ada notulensinya, ada daftar hadirnya, ada dokumentasi fotonya, begitu Bu. Ya, jadi tidak bisa hanya menanyakan kepada pimpinan, Bapak sudah melakukan sosialisasi, sudah langsung kita centang sudah gitu. Harus ada buktinya. Jadi auditor selalu bicara dengan bukti. Terus disebutkan di situ ada dilaksanakan. Nah, dari mana kita tahu pelaksanaannya? Harus ada buktinya juga, Bu. Buktinya apa? Harus diidentifikasi juga. Oh, ada evaluasi. Gimana evaluasinya? Oh, setiap tahun ada misalkan evaluator dari mana begitu. Apa buktinya bahwa ada evaluasi begitu kan? Apa buktinya ditindaklanjuti? Semua harus beserta bukti, Bu. Kalau di aturan hanya disebutkan begitu, tapi kalau di kita pertegas dengan buktinya. Buktinya apa? Ya, nanti memang di awal-awal, wah kita belum punya tuh formatnya, wah kita belum punya tuh cara menyusun dokumennya. Nah di situ nanti kita akan tahu bahwa kita harus membuat dokumen ini, bahwa rektor, dekan, kemudian program studi dan departemen harus membuat dokumen ini yang isinya ini gitu. Dokumen ini yang isinya ini gitu, Bu. Oh iya, baik, makasih Bu Evi. Ya. Sip ya. Jadi lebih didetailkan di Iya. yang kanan ya, Bu ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, Berarti nanti insya Allah akan kami lengkapi ya Bu ya. Makasih banyak atas masukan dari Ibu. ini Cukup Bu ya. nanti yang kanan ini dipakai untuk kriteria waktu internal audit. Jadi 4 itu bunyinya nggak begini Bu. 4 itu kalau punya dokumen bla 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 bla, ada bukti bla 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 gitu. Bunyinya bukan begini Bu. Jadi nanti auditor jelas kan, oh saya ngasih 4 kalau punya dokumen ini. Sebenarnya sih mau menerjemahkan ini begitu kan. Begitu Bu. Iya. Ya. Jadi di ininya nanti di instrumen yang dibuat bukan nampilkan seperti ini 4 kalau bukan ini yang disebutkan. Yang maksud tapi yang lengkap di kanan. itu apa dituliskan ya Bu ya? Apa yang harus dia punya itu yang dituliskan. Yang fakta yang dia harus punya itu yang dituliskan gitu. 4 kalau punya bla 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 bla, 3 kalau ini, 2 ini gitu. Sehingga auditor nanti mudah Bu. Oh dia cuma punya ini berarti 2 dong gitu. Ya, siap Ibu. Baik. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih atas masukan dan saran. Ini kurang lebih ada waktu
7 menit lagi menjelang jam 15. 15 4 menit, ya. 15 menit. Baik Ibu. Maaf saya melihat di jam yang ada di ruangan. Baik Ibu. Kita lanjut saja lebih cepat mungkin. Tapi tadi poinnya sudah dapat ya Ibu terkait dengan apa yang ada di kebijakan. Bisa jadi kita di fakultas membuat lebih rinci lagi terkait dengan apa detail bukti fisiknya ya Ibu. Baik, Jadi kita lanjut kepada waktu 4321 di sistem yang kita buat itu nggak ngikutin di aturan Lamsama Lamdik itu, tapi di yang kita tetapkan harus ya. punya dokumen ini bla 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 gitu. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Kita lanjut kepada standar yang ketiga yaitu tata kelola. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Randa Samsi Aini MSI PhD. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suaranya belum kedengaran Bu Samsi. Ya, oke, terima kasih. Sekarang sudah kedengaran. Ibu Eka, Darata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan hasil kerja kami ya dari tim tata kelola. Di sini yang ada pada Lamdit itu mengenai kriteria yang pertama, yaitu UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek. Bisa di-show, Bu. Oh iya, sorry. Oke, udah bisa dilihat Bu? Gimana Bu Erviani, bisa dilihat? Ibunya lagi Halo Bu Erviani. Jadi saya sering padang. Halo Ibu Erviani, bisa dilihat share screen saya? Oh, ya, oke. Jadi bagian yang pertama yaitu yang ada pada Lamdit yaitu adalah UPPS memiliki tata kelola yang baik. Maaf Bapak Ibu saya ketendang. Iya. Enggak saya tendang kok Bu. Enggak nendang kok Bu. Gimana Bu Eveni, bisa dilihat share screen saya? Oh malah yang halo Bu? Enggak. Macet kayaknya. Di sini mengenai yang pertama yang ada pada Lamdit hanya satu Bu, yaitu mengenai tata kelola yang baik yang tercermin dalam 9 aspek, yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pemilihan dan penempatan personil, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, kemudian pengendalian, penilaian, pelaporan dan pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. Kemudian di sini kriteria yang digunakan MIPA kami setuju menggunakan ke-9-nya. Kemudian di sini penilaiannya atau indikatornya apabila dia mencapai 9 aspek itu nilainya 8 sampai 9 nilainya 4. Kemudian kalau 6 7 itu nilainya 3, kemudian 3 sampai 5 itu 2 dan di bawahnya adalah 1. Kemudian setelah kami mencek beberapa laporan dari universitas yang lain, maka kami akan mencoba memasukkan 2 poin lagi. Yang pertama adalah
UPPS memiliki implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup 11 aspek. Jadi aspek yang pertama itu adalah pendidikan, kemudian pengembangan suasana akademik, kemudian kemahasiswaan, penelitian, PKM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penyiapan mutu, dan kerjasama. Karena di sini adalah non-akademik, berarti di sini yang aspek pendidikan tetap ada juga, pengembangan suasana akademik mungkin yang tidak ada, kemudian kemahasiswaan ada, penelitian tidak, ini terpusat kepada UMP, PKM juga terpusat kepada UMP, SDM tetap ada, keuangan ada, sarana dan prasarana ada, dan sistem penyiapan mutu, dan kerjasama juga ada. Itu yang kami masukkan. Kemudian juga kami masukkan yang tata kelola yang ketiga, yaitu memiliki rencana strategis yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap peraturan, kemudian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit, dan bukti mekanisme persetujuan dan penerapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian Transtra periode sebelumnya, kemudian mengacu kepada visi, misi, dan tujuan dan strategis dari institusi, kemudian dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal. Dan terakhir adalah disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, organisasi yang memiliki kewenangan. Itu kira-kira Ibu yang kami susun. Jadi Ibu pertama yang saya komentarin, oke, that's right, Ibu mengikuti aturan Lamdik gitu ya. Tetapi harus Ibu jabarkan untuk prosedur pelaksanaannya. Gitu. Kalau misalkan dibilang memiliki tata kelola yang baik, gitu, nah, itu apanya yang maksudnya yang baik itu? Dokumen apa yang diperiksa ya? Fakta apa yang harus dilihat? Itu harusnya jelas di sini. Misalkan gini, adanya pemantauan dan pengawasan. Dokumennya apa ya? Pemantauan dan pengawasan itu, pengendalian, penilaian, pelaporan, begitu Bu. Jadi untuk lebih jelas auditornya, ya, sehingga nanti waktu kita memberi nilai 4, 3, 2, 1 itu sudah jelas. 4 kalau punya dokumen bla 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 bla, melakukan bla 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 bla. 3 kalau punya dokumen bla 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 bla, melakukan bla 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 bla, begitu. 2 begitu. Jadi tidak bentuk global begini ya Bu ya. Seperti ini ya. Jadi lebih diperinci lagi ya. Karena ini untuk aturan di internal sehingga memudahkan auditor nanti kalau dalam pelaksanaannya. Tidak perlu meraba-raba lagi begitu. Auditor sudah lebih dipermudah. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau auditor nanti tidak hanya melihat dokumen kan dia sudah dibilang melihat dokumen bla 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 bla, ngecek ini gitu. Jadi dia tidak sekedar melihat dokumen auditor, mau wawancara ini gitu langsung disebutkan begitu. Kalau itu prosedurnya nanti ketika audit ada panduannya lagi. Tapi kalau di sini jelas yang diukurnya begitu, ya. Yang diukurnya apa? Baik, sepertinya masih bisa satu lagi. 6 menit Baik, lagi. ini ada request dari standar sarana dan prasarana ya Bapak. Ya. Baik, silakan kepada Bapak Umar Kalmar Nizar PhD, dipersilahkan. Satu lagi Bapak Ibu yang saya mungkin mau tekankan, ketika kita menggunakan Lamdik atau Lamsama, di dalamnya itu sudah ada akademik dan non-akademik. Ya. Jadi tadi kalau disebutkan, ini kan kita lagi ngomongin non-akademik, ini dibuang aja deh, jangan. Ya. Karena di dalam satu kesatuan Lamsama atau Lamdik itu di dalamnya ada akademik dan non-akademik. Begitu. Ya. Nah kebetulan mungkin Bapak Ibu di UNP belum sempat bikin yang non-akademiknya begitu, tapi di satu kesatuan itu sudah ada akademik dan non-akademik. Gitu Bapak Ibu, ya silakan.
Pak Umar dari kimia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Erviani. Maaf ya Bu. Ini. Oke, Ibu, ini Bu. Jadi saya apa? Oke, jadi saya coba ini sebenarnya memang masih mencari yang sebenarnya yang seperti apa yang standar non akademik itu, begitu ya Bu? Yang kita tahu, yang kita pelajari selama ini yang standar akademik yang ada. Nah sekarang yang standar non akademik itu yang seperti apa begitu. Nah jadi mungkin yang saya tampilkan ini sekedar ya. Bapak standar apa? Sarana dan prasarana Ibu. Standar nomor berapa? Di kami ya, ini 7 di sini, di 7 Bu ya. Nah jadi dari hasil ya kan kami rencananya membuat yang non akademiknya ini Bu ya, yang non akademiknya. Jadi belum ini sudah tampil di sini. Belum tampil Pak Umar, belum kelihatan. Bu, ya oke Bu, sambil menunggu tampil, jadi mungkin sekitar pengantar satu ya Bu. Jadi kan biasanya kita selama ini buat yang akademiknya, nah sekarang yang non akademik yang kita bikin gitu. Kan nampak di situ. Nggak di Zoom kan nampak. Iya, oke maaf Bu ya. Jadi kita ya sambil selama 2 hari ini berusaha mencari referensi, mencoba mencari yang seperti apa begitu ya Bu. Nah cuma mungkin saat ini mungkin sekadar review mungkin baru yang saya tampilkan Ibu, yang karena kita mencoba menggunakannya di Lamsana, kemudian yang Lamdik, dan ada 2 universitas yang coba saya kumpulkan, yang kebetulan dapat baru ya saya telusuri, kami lah Bu ya, kami tim yang baru kami telusuri untuk itu gitu. Ya jadi saya mau menampilkan, sudah tampil, kok lama sekali Bu. Hah? Double klik coba Pak, double klik. Double klik Bu. Coba. Double klik. Belum Pak, belum ada Pak. Oke, saya stop saja dulu ya Bu. Mungkin terlalu berat mungkin. Minta bantuan yang lainnya aja Pak, minta bantuan yang lainnya. Ya. Yang jangan Pak. Udah Pak, sudah Pak. Oke. Baik Ibu ya. Jadi Ibu yang dari Lamsana ini di lokasi A54B2 ini ya, kalau di Lamsana dia di standarnya. Jadi di sini cuma ada satu kriteria. Nah, kebetulan di sini kan sudah ada ininya Bu, dokumen yang dia perlukan gitu. Kemudian ada sebentar ya. Ada indikator penilaiannya yang telah disediakan di situ gitu. Nah, jadi sementara memang kita review seperti ini. Kemudian dokumennya ini kita coba menafsirkan dari kriteria yang ada. Jadi ada Permendikbud tentang Permendikbud nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan gitu ya Bu. Ini laboratorium, kemudian ada ISO laboratorium, kemudian ada SK Rektor tentang penggunaan lab, Restra Universitas, SOP laboratorium, dan anggaran pembiayaan laboratorium. Misal untuk pengukuran, operasional, dan maintenance. Jadi ini yang ada di Lamsana, cuma ini untuk sarana dan prasarana ya. Tapi sebenarnya di beberapa tempat saya lihat sarana dan prasarana ini gabung dia dengan keuangan Ibu. Nah jadi kami ambil bagian yang sarana dan prasarana saja. Kemudian untuk yang panduan Lamdik itu ada 2, dia uraikan 2. Yang pertama di profil sarana dan prasarana, kemudian ada di kriteria, di bagian kriterianya. Jadi kalau di bagian kriteria di sini UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan ya, pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Satu lagi, tunggu dulu, yang di dokumen yang kita diskusikan juga terkait Permendikbud juga, kemudian ISO laboratorium, SK Rektor dan Pengelolaan Lab, ada Restra Universitas, SOP laboratorium, dan juga ini anggaran pembiayaan, hampir sama dengan di atas.
Kemudian cuma di sini bedanya yang di Lamsana dengan Lamdik. Di Lamsana cuma ada 4 opsi begitu Ibu. Kalau maaf. Di sini saya ulang lagi. Di Lamsana ini ada sampai 5, ada nilai poinnya 0 gitu ya Bu, dari 4 sampai 0. Kalau yang di Lamdik cuma 4 saja. 1 sampai 4. Nah, oke, juga ini ada kriteria satu lagi keuangan dan sarana prasarana. Kita cuma mengambil yang prasarana saja, yaitu yang untuk pendidikan di bawahnya dia ada kode 0,7, ada kode 0,6 seperti ini Bu. Yang ini. Nah, untuk dokumen yang diperlukan juga memang kita mendiskusikan dalam tim. Sementara seperti ini dulu Bu, ada permen, peraturan rektor dan dinas serta dokumen inventaris seperti ini Bu ya. Yang ini. Nah, kemudian kita coba lihat di tempat lain. Nah, ini saya dapat satu contoh. Ini makanya saya bilang review dulu ini. Ini ada di SA Unggul. Untuk sarana dan prasarana memang dia detail Bu ya. Nah, seperti ada kriterianya, tersedianya prasarana seperti lahan, gedung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian memiliki kecukupan kesesuaian pemeliharaan, pengganti dan perbaikan sarana dan prasarana, dan juga ada sampai ke bawah jadi yang mungkin yang apakah sama dengan yang Ibu maksudkan tadi perlu dirinci seperti itu Bu. Yang saya tampilkan seperti ini gitu. Itu saja Bu. Baik, Bapak di sini kan misalkan Bapak menuliskan sarana prasarana yang terawat. Ya. Enggak ada definisi yang jelas nih yang terawat. Maaf Bu, kurang jelas tadi Bu. Di sini kan Bapak ada menuliskan tentang sarana prasarana yang terawat. Jelas Pak? Iya Bu. Oke. Nah, kita kan nggak tahu nih yang maksudnya yang terawat itu apa, gitu ya. Nah, boleh didetailkan di sini, tapi kalau nanti sudah masuk ke proses pelatihan auditor, kita punya satu instrumen tentang checklist. Checklist itu adalah daftar pertanyaan yang harus ditanyakan oleh auditor kepada auditi. Jadi misalkan di situ, menanyakan tentang kondisi sarana prasarana yang terawat atau tidak. Terawat atau tidak berarti dari mana? Berapa orang petugasnya yang merawat? Punyakah dia daftar perawatan atau let's say kebersihan? Bapak kalau di UNP kamar mandinya ada kertas label nggak Pak? Hari ini dibersihkan berapa kali? Siapa yang membersihkan? Tanda tangan, pengawas tanda tangan. Ada nggak Pak? Nah, itu harusnya ada. Ya, siap Bu. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu nanti boleh saja Bapak di sini cuma bilang terawat, tapi nanti ketika membuat instrumen untuk auditor, itu ada namanya checklist, itu didetailkan di situ. Siap Bu. Jadi auditor kalau nanya terawat itu maksudnya gini loh, dia punya petugas, dia punya lembar monitor misalnya kebersihan atau perawatan begitu. Kemudian dia punya lagi daftar inventaris, misalkan seperti itu. Sehingga nanti auditornya jelas. Berarti dokumennya gitu ya Bu ya? Tidak semua memang harus dituliskan detail di sini ya Pak. Ya, siap tapi Bu. nanti kita harus punya instrumen pendukung support lainnya begitu. Ya, siap. Kalau di sini bisa didetailkan good gitu kan. Tapi kalau terlalu panjang didetailkan di sini, nanti kita punya instrumen lain yang untuk mendetailkannya. Oke Bu, siap Bu. Begitu Pak Umar. Bu, sebentar Bu, berarti yang kalau tadi itu kan diuraikan begitu lebih spesifik. Jadi cara seperti ini bisa berarti ya Bu? Bisa. Oke Bu, siap Bu. Tapi PR-nya, catatannya Pak Umar, kalau Pak Umar cuma bilang terawat di sini, nanti ketika melakukan proses internal auditor, itu ada penjelasan detail tuh apa maksudnya terawat, gitu ya. Siap Bu. Apa saja yang diukur, ya, itu harus siap, ada. Bu. Ya Bu, makasih Bu. Cuma dibilang terawat. Ya Bu. Makasih Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bu Moderator, Bu Iriani, rasanya sudah cukup ya pukul 15:04. Mohon maaf sekali karena saya punya appointment lain setelah sholat asar pukul 15:30 saya punya appointment lain. Mungkin saya izin sampai di sini. Mohon maaf selama kita berinteraksi 2 hari ini apabila saya ada salah dan khilaf ya.
Soalnya saya orang Jawa Timur, Bu Iriani, kayak orang Medan kalau ngomong apa adanya, tembak langsung gitu. Bla 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 begitu gitu kan. Mantu orang Sumbar kan, Bu? Jadi kayak orang Medan saya. Bahasanya seperti itu, orang Surabaya kan bahasanya seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harap nanti internal auditor AMI dari UNP bisa sukses, bisa lancar sampai ke pelaksanaan. Pesan saya, persiapkan betul para auditor menjadi para auditor yang profesional, yang bisa bekerja dengan kaidah yang sesungguhnya gitu. Kalau asal bekerja saja bisa, tapi kalau yang sesungguhnya, nah itu yang perlu kita jaga bersama. Tujuannya insya Allah nanti UNP jadi PTN terbaik di Sumatera. Amin. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan Bu Iriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arfiani atas catatan, masukan, serta saran. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk seminggu ke Amin. depan masih akan ada PR dalam memperbaiki instrumen AMI-nya. Baik Ibu, sebelum kita tutup, mungkin dari Ketua GPM ada memberikan catatan ataupun sebuah pernyataan terkait dengan apa yang menjadi arahan untuk kita semua. Baik, kepada Ibu Iriani dipersilahkan. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ervieni yang telah mendampingi kita dari kemarin sampai sekarang meskipun dengan waktu terbatas ya Ibu, karena keterbatasan kita juga. Dan kami mengucap banyak terima kasih atas materi, wawasan dan pandangan telah Ibu berikan pada kami. Mudah-mudahan kami bisa menyusun instrumen ini sesuai dengan yang diharapkan, dan nanti bisa dan kami akan lanjut ke ini tahap validasi dan uji coba. Cuman di sini Bu Ervi, apakah kami masih boleh ini nanti walaupun tidak dalam acara resmi kalau bertanya lewat WA, apakah boleh Bu Ervi? Sangat boleh Ibu, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesediaannya. Ya mungkin banyak juga kami yang masih ragu-ragu, mungkin saya akan chat Ibu lewat WA, saya akan mengganggu waktu Ibu gitu ya Bu Ervi ya. Silakan Ibu. Oke, makasih banyak Bu Ervi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Bu Ervi dan berbagi ilmu dan sharing ya Bu Ervi. Mudah-mudahan semua yang telah Bu Ervi berikan kepada kami menjadi ladang amal ibadah bagi Ibu dan bagi kami juga akan menambah wawasan dan ilmu kami tentunya. Amin, amin. Dan saya sebagai Ketua GPM dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu, dan kami juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang kurang mengenakan di Ibu, misalnya kami agak terlambat, misalnya rata-rata ini kami adalah ibu-ibu rumah tangga juga, ini kena dua fungsi nih kayaknya, apalagi hari Minggu ini Bu Evi, jadi kita agak terlambat sedikit tadi. Kami mohon maaf ya Bu Ervi, mudah-mudahan itu tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Ervi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam buat keluarga FMIPA IPB. Insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak difoto nih Bu? Difoto Bu? Buat kenang-kenangan. Bapak Ibu, saya dikirim ya. Foto bersama. Pak Budi belum kelihatan. Pak Andri, Baliana Fitri belum kelihatan. Ada Bu Kiki Amelia belum kelihatan. Oh Pak Arif langsung beresin rambut Pak Arif. Pak Arif langsung beres-beres rambut.
Iya, Bu. Bu Kiki Amalia, Bu Lianti Harisma. Banyak yang belum kelihatan wajahnya. Sebentar Bu Evi, ini masih ada yang belum masuk ke Zoom kayaknya. Ini anggota kita. Iya, yang hari ini. Yang kemarin juga bisa pakai linknya. Iya. Elsa, Pak Reno udah hilang lagi tadi muncul. Pak Renol, ini mohon maaf, ini Bu Ervi. Beliau itu pembimbing himpunan fisika, mahasiswa fisika, dan sekarang lagi ada lomba tingkat nasional dan sedang ada apa namanya finalnya. Jadi beliau tadi izin ke ruangan lomba. Oke. Semoga jaya Pak Reno. Sukses. Iya. Kalau Ibu Dr. Elsa itu beliau kena dokter, jadi ada tugas sebetulnya hari ini minta izin. Hadir Bu Ir, menyimak. Oh, hadir. Kamera, Masya Allah. dokter. Oh, Bu Dokter online, tidak ini ya, Bu Elsa, enggak bergabung ini di kami ya, di kampus. Ya, silakan Bu difoto. Yang Ibu. Baik. Makasih Bu Arti. Izin undur diri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ervi. Sama-sama. Insya Allah kapan-kapan ke UNP. Amin. Kami tunggu Ibu. Kami tunggu Ibu. Bu dulu. Nah. Baik Bapak Ibu, ini masih ada beberapa standar yang belum presentasi. Kita selesaikan beberapa standar yang belum presentasi untuk baik. Tapi ini Bu Ir. Baik Ibu, tapi ini ada beberapa temuan sebenarnya Ibu terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Itu yang pertama, karena kita dasarnya adalah lamdik dan lamsama, kemudian tadi di standar seperti keuangan dan sarana dan prasarana, itu keuangan pun melihat aspek sarana dan prasarana. Tapi tadi di sarana prasarana juga ada aspek keuangannya. Seperti itu, ada semacam overlap-nya item yang dibahas. Sama seperti tadi, untuk lulusan, itu juga ada membahas terkait dengan mahasiswa. Seperti prestasi mahasiswa dan sebagainya. Apakah itu akan menjadi sesuatu hal yang overlap atau tidak gitu? Ini temuannya saya bingung, dia temuannya.